kita harusnya tegas. Gak ada yang perlu ditakutin. Apa yang ditakutin itu hanya omongan besar-besar itu nggak usah ditakutin, ya. Lagian caranya penggugat asli membentak-bentak majelis hakim itu benar-benar sangat menusuk perasaan kita. Mari sebagai pengacara senior perkara perdata yang sudah 36 tahun perkara-perkara kakap di Indonesia ini maupun di luar negeri. Hari ini beredar video tentang perkara perdata penggugat asli ikut berbicara penuh, marah-marah sama hakim, memberikan kata-kata yang sangat pedas sama hakim. Padahal kuasa hukumnya ada di samping. Menurut hukum acara perdata, khususnya dalam praktek, kalau kuasa hukum penggugat sudah ada, menyerahkan surat kuasa di persidangan, maka dialah yang berhak berbicara. Penggugat asli tidak berhak lagi berbicara. Telepon masih dalam kondisi berdarah. Video call? Video call. Berdarah, masih berdarah. Berarti. Terus bahkan ada juga videonya yang ngeliatin kamar hotelnya yang ada bekas darah apa segala macam. Banyak cuy. Lumayan banyak sih, aku juga kaget kirim. Anjir. Tuh, terus mana ya? Ada videonya nggak? Ini ada nih videonya yang. Coba kasih lihat videonya. Oh, nih. Ini siapa yang videoin? Orang polisi atau yang datang ke kamar hotel tuh. Aduh. Tuh. Ih, kasihan. Iya jam 1 10. Dia baru bangun lah. Iya, jam 11 Jakarta. Dia baru bangun. Selalu ya udah fitnah kentut di podcast sebelah kan sekarang fitnah nggak bisa bangun pagi. Kamu denger nggak suaranya? Udah itu udahlah. Iya, Udah capek saya di fitnah terus sih. Kan aku ngeliat fotonya bang. Kita ngeliat fotonya tuh kaget karena aku habis mandi terus lagi bersihin barang, tau wah ini mama kenapa gitu. Ngirim foto kayak gitu. Pas aku telepon mama angkat, ya udah mama langsung histeris. Mama histeris gitu, aku langsung panik kayak kenapa coba nenangin mama kan, coba mama cerita kenapa. Akhirnya mama itu cerita, terus mama yang kayak aku bilang di podcast Om Deddy berulang-ulang kayak ngomong, maafin mama ya kak, mama salah pilih orang, mama kesepian, tolong jangan tinggalin mama, tolongin mama kak, tolongin mama. Dan itu yang bikin aku langsung kayak bener-bener langsung lemes tapi gemeteran, tapi juga kayak gimana ya, kan kita nggak boleh panik, harus nenangin mama kan. Jadi aku bener-bener di sana tuh ya sejam nelfon mama tuh bener-bener ambil gemetaran gini bang, ambil kayak nelfonnya, cuman aku berusaha tenang, berusaha kayak yaudah mama tenang ya, kayak mama butuh apa sekarang, kayak maafin Farel kalau Farel nggak ada, tapi sambil ngeremes handphone, ambil gemeteran banget gitu. Nah ini yang gue pengen nanya ya, kok nyokap lu bisa ngomong maafin mama ya, mama salah pilih orang, jangan tinggalin mama. Lu kepikiran nggak? Itu justru bang yang bikin aku kenapa kayak ada ngerasa gimana gitu ya, karena mama berulang-ulang ngomong itu gitu, dan ya ngerasa gimana ya, mungkin aku paham sih situasi mama. Orang kan mungkin di luar sana banyak yang bilang kok mama kayak puber kedua, kok mama kayak di sosmed ini banget. Tapi ya mungkin ya karena mama udah sendiri lama kan, bener-bener single parent, cuma nama Fanya doang, dan aku punya kehidupan sendiri, Atala juga punya kehidupan sendiri, mungkin dia kesepian, dan akhirnya ya itu ketika ada orang yang pada saat itu mungkin dia rasa cocok buat dia, bisa bikin dia happy, ya langsung ambil hati. Ya Allah. Tenang kak. Tenang. Ya Allah. Gak ada masalah. Ada kita kok. Mama kan bukan gitu. Nanti dia malah senang kalau papa tahu ini. Udah. Tidak aja kan. Mengejutkan, Vena Melinda bayar utang Ferry Irawan di ShopeePay 5 juta setiap bulan. Nasib Ferry Irawan tampaknya bakal terus terpuruk setelah menganiaya Vena Melinda, istrinya sendiri. Ferry Irawan dilaporkan Vena Melinda ke Polda Jawa Timur pada awal pekan lalu karena menganiaya dirinya hingga berlumuran darah di sebuah hotel kota Kediri. Setelah diperiksa selama 6 jam, polisi resmi menahan Ferry Irawan mulai hari Senin malam awal pekan. Setelah itu, tak ada satupun pengacara yang mau membela Ferry Irawan. Bahkan, Jeffrey kuasa hukumnya saat ini
mengundurkan diri bila hasil visum Vena menunjukkan Ferry benar-benar menganiaya dirinya. Tak hanya itu, Hotman Paris, pengacara Vena Melinda, menguliti Ferry Irawan yang mengklaim dirinya masih menafkahi Vena Melinda. Ternyata Vena Melinda sendiri mengakui sudah 3 bulan ke belakang Ferry Irawan tak memberikan nafkah. Sebaliknya, Vena lah yang membiayai kebutuhan hidup Ferry Irawan selama ini. Hal itu juga diperkuat oleh Hotman Paris. Seperti dikutip Metro dari akun Instagram Lambe Gosip pada hari Rabu, Hotman Paris mengungkapkan Ferry Irawan selama ini dibiayai oleh Vena Melinda karena tak punya pekerjaan. Bahkan sekedar untuk ongkos bepergian, membeli barang, hingga membeli pulsa pun ditanggung oleh Vena Melinda selama 3 bulan ini. Vena sudah mulai benar-benar frustasi. Lu bayangin gak sih kalau mau keluar minta uang Grab 150.000? Kata Hotman Paris. Dia melanjutkan, mau beli pulsa minta 250.000. Tak tanggung-tanggung. Hotman Paris terus Vena harus bayar utangnya di Shopee. Yang ada utang cash gitu, si Vena harus bayar hingga 5 juta tiap bulannya. Sudahlah, semua keperluannya ditanggung sang istri. Ferry Irawan justru cemburu bila Vena Melinda kembali merintis karir sebagai politikus. Si cowok ini cemburu karena Vena mulai ikut partai politik, mulai ketemu orang-orang ganteng kayak gue, kata Hotman Paris kepada Vena Rose. Ferry Irawan kini dijuluki cowok mau kondo oleh warganet. Ternyata anggota Shopee Pay Later juga aku kira kaya, kata warganet. Wah anjir, gue kira yang punya utang Shopee cuman gue dan teman-teman gue, taunya artis juga, tulis yang lain. Di sisi lain, mengejutkan, Ferry Irawan ditahan atas kasus KDRT Vena Melinda. Hotman Paris cari Hotman si Tompul. Artis Ferry Irawan tengah mengenakan baju tahanan usai menjalankan pemeriksaan sebagai tersangka kasus KDRT di Mapolda Jatim, Surabaya. Hari Senin 16 Januari 2023. Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Timur menahan artis Ferry Irawan atas kasus kekerasan dalam rumah tangga KDRT yang dilakukan kepada istrinya, Vena Melinda. Ferry Irawan telah resmi ditahan setelah menjalani pemeriksaan sebagai tersangka kasus kekerasan dalam rumah tangga terhadap istrinya, Vena Melinda, di Polda Jawa Timur pada hari Senin kemarin. Pengacara Vena Melinda, Hotman Paris, mempertanyakan keberadaan Hotman Sitompul yang diketahui merupakan kuasa hukum Ferry Irawan. Apa kata pengacara Hotman Sitompul? Kenapa Anda tidak mendampingi di Polda Jatim? Tulis Hotman Paris di Instagram pada hari Senin 16 Januari 2023 sambil menunjukkan sebuah berita penahanan Ferry Irawan.